Pemirsa, pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam operasi Epic Fury menyerang target militer dan infrastruktur di sejumlah lokasi di Iran. Komandan Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, mengatakan pesawat pembom B-2 Amerika Serikat telah menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton. Serangan ini menargetkan peluncuran rudal balistik Iran yang berada di dalam tanah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt, invasi militer Amerika Serikat di Iran ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Caroline juga mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan 200 target di Iran. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Pemirsa, militer Israel merilis serangan ke Bandara Mehrabat di Teheran, Iran Minggu dini hari. Serangan tersebut dilakukan Israel guna menyerang kelompok militan yang mendukung Iran. Bandara Mehrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Selain serangan terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mehrabat. Bandara Internasional Mehrabat merupakan salah satu dari 2 bandara di Teheran, Iran. Bandara Mehrabat diduga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militan yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Serangan Israel hantam sejumlah depot minyak Iran di Teheran hingga sebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan di Teheran. Disertai asap hitam yang membumbung tinggi ke langit Teheran hingga hari Minggu setelah serangan Israel menargetkan fasilitas penyimpanan dan kilang minyak di ibu kota Iran pada Sabtu malam. Kobaran api bahkan menjalar ke jalan-jalan Teheran. Militer Israel menyatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang menyatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan. Lokasi itu berada di wilayah Kohan, Sharan, dan Karaj di sekitar Teheran, Iran. Tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Mehrabat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik negara Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan Bandara Internasional Iran diserang oleh militer Israel. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan Iran tepat di tengah jantung kota Tel Aviv tersebut. I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4.
Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Ghadar, serta rudal Khaybar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan keluarga para prajurit berkumpul di Pangkalan Udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Muscat dan di Jenewa. Pemirsa, Iran akhirnya menunjuk Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mujtaba menggantikan ayahnya Ayatullah Khamenei yang meninggal dunia akibat serangan Israel pada 28 Februari lalu. Warga Iran bersorak usai majelis pakar mengumumkan keputusan Mujtaba Khamenei diangkat dan diperkenalkan sebagai pemimpin ketiga Republik Islam. Pertemuan majelis pakar Iran dilakukan di tengah ancaman dari Amerika Serikat. AS menyebut pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama jika terpilih tanpa persetujuan AS. Warga Iran pun berkumpul di lapangan Fanak, Teheran Utara untuk meneriakan dukungannya terhadap Mujtaba Khamenei. Mujtaba menjadi pemimpin ketiga Iran melalui pemungutan suara dari para perwakilan yang hadir. Mujtaba adalah putra kedua dari pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu. Kobaran api membesar dan asap tebal membumbung di Teheran, Iran pada hari Sabtu. Kebakaran terjadi setelah serangan dilakukan oleh Israel menargetkan fasilitas minyak di ibu kota Iran. Militer Israel menyatakan telah menyerang beberapa komplek penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang menyatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan dan Karaj di sekitar Teheran, Iran. Media lokal Iran melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Teheran dan mengkonfirmasi bahwa kilang minyak Teheran dan fasilitas penyimpanan minyak terkena 2 rudal. Timur Tengah terus membara, harga minyak dunia pun bergejolak. Hari ini harga minyak mentah dunia tembus $100 Amerika Serikat per barel. Pada Minggu 8 Maret, harga minyak mentah dunia menembus $100 Amerika Serikat per barel.
Kenaikan ini juga dipicu pemangkasan produksi minyak oleh produsen energi utama di Timur Tengah. Salah satunya minyak mentah Brent naik 18% menjadi 108,68 dolar per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 yang sempat melonjak jauh di atas 100 dolar per barel. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengalihkan impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan persediaan minyak Indonesia aman. دودو بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Indonesia sendiri saat ini mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 25% dari total volume impor Indonesia. Pemerintah pun langsung bergerak cepat dan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Sementara untuk bensin, Indonesia sudah bisa mengolah sendiri. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia. Dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Tak hanya bensin dan minyak mentah, Bahlil juga pastikan pasokan solar Indonesia aman. Warga pun diminta untuk tidak panik buying dan membeli BBM sesuai keperluan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ekonomi Indonesia aman. Namun Purbaya telah bersiap bila harga minyak tembus 100 Amerika Serikat per barel. Dan berikut pernyataan lengkap Menteri Keuangan Purbaya. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Kalau harga minyak 92 dolar selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya menjadi 3,6% tadi. Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Data dari Bank Indonesia, kurs rupiah melemah hingga menembus Rp17.000. Rupiah terkena dampak dari peperangan Teluk Arab. Data per 9 Maret, nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat menembus Rp17.000. Nilai tukar rupiah dengan harga jual Rp17.003 dan harga beli Rp16.134. Melemahnya rupiah diduga dampak dari ditutupnya Selat Hormuz dan terganggunya pendistribusian minyak di dunia. Dan untuk membahas kenaikan harga minyak dunia sudah bergabung bersama kami ekonom Peter Abdullah. Selamat siang Pak Peter, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Reza. Baik, Pak Peter, harga minyak dunia saat ini terus naik akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Seberapa besar Pak dampaknya terhadap Indonesia? Dampak kenaikan harga minyak itu terhadap perekonomian dunia, terhadap perekonomian Indonesia, ya, itu akan khususnya melalui inflasi, ya. Inflasi akan besar, ya. Tetapi dalam rangka untuk menjaga inflasi tersebut, saya kira tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri Purbaya, pemerintah akan melakukan stabilisasi harga, ya, yang artinya itu akan
menambah beban subsidinya pemerintah. Jadi kalau kita lihat rangkaian dampak dari kenaikan harga minyak ini adalah pertama dia akan mendorong inflasi, ya. Yang kedua karena pemerintah berupaya untuk menahan kenaikan inflasi, pemerintah akan menambah subsidi, ya. Beban subsidi bertambah besar. Nah, beban subsidi yang bertambah besar ini akan berdampak kepada APBN, yang beban APBN. Ya, dan itu akan mendorong pemerintah untuk memaksa pemerintah juga untuk melakukan realokasi anggaran, yang melakukan efisiensi, yang artinya juga akan ada tanda kutip rasionalisasi yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi secara keseluruhan dampaknya seperti itu. Baik, harga minyak naik, beban subsidi pemerintah ini nanti akan bertambah. Bagaimana dengan penyesuaian harga BBM nantinya, Pak Peter? Ya, penyesuaian harga BBM akan disesuaikan dengan kemampuan dari APBN kita untuk menahan kenaikan harga BBM. Jadi ini yang harus benar-benar dilakukan secara hati-hati, ya. Pemerintah saya kira saat ini pasti akan sedang melakukan kajian stress test, ya, bagaimana dampak kenaikan harga minyak ini terhadap beban fiskal kita, ya. Berapa yang bisa ditahan oleh pemerintah, ya, kenaikan berapa besar kenaikan harga itu bisa diakomodasi oleh perekonomian, berapa besar yang harus dijaga, yang kemudian menjadi beban subsidi, itu harus dihitungkan secara cermat, ya, agar supaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa memitigasi risiko sebaik-baiknya. Baik, yang paling realistis Pak Peter, relokasi anggaran dari program apa ini, Pak? Saya kira pemerintah yang tahu mana yang menjadi prioritas, ya, pasti harus lakukan itu, ya. Program pemerintah kan banyak, ya, ada MBG, ada koperasi, ya, ada sekolah rakyat, sekolah Garuda dan sebagainya, banyak, ya. Dan tentu hal itu harus dipilih secara cermat, mana yang akan menjadi diprioritaskan, mana yang ditunda. Semua program pemerintah tentunya adalah program-program yang penting yang harus dilakukan. Tetapi dalam hal ini dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini di tengah perang Iran ini, pemerintah harus melakukan prioritas, mana yang menjadi prioritas, mana yang bisa ditunda, dan itu saya kira pemerintah yang tahu pertimbangan-pertimbangannya. Baik, Pak Peter, sekarang harga minyak dunia sudah $100 Amerika Serikat per barel. Apakah nanti akan mengalami kenaikan ke depannya? Ini bergantung dengan kondisi di Iran, ya, di perang Iran itu sendiri. Kalau kondisi ini berlarut-larut terus terjadi dan kemudian permasalahan di Strait Hormuz itu semakin memburuk, ya, maka saya kira harga minyak dunia pasti akan terus naik, ya. Apalagi kita melihat juga di pemberitaan bagaimana dampak dari perang ini, karena perang ini kemudian sudah menuju kepada tempat-tempat kilang-kilang minyak, ya, yang berarti akan sangat mengganggu dari pasokan minyak dunia, yang tentu pada akhirnya itu akan berdampak kepada harga, ya. Kekhawatiran terhadap supply itu akan mendorong harga untuk naik, ya, dan kemudian itu pasti juga akan tertransmisikan kepada harga domestik. Baik, sudah siapkah Indonesia menghadapi gejolak harga minyak yang nantinya akan terus naik ini, Pak? Ini bukan masalah siap, ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Ini seperti saya sampaikan tadi, di tengah kondisi perang Iran yang diperkirakan ini tidak akan berlangsung sebentar, ini akan cukup panjang, maka kenaikan harga minyak itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi bukan masalah siap atau tidak, ini adalah sebuah keharusan, kita harus melakukan antisipasi terhadap kenaikan harga minyak agar supaya dampak yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak ini bisa kita mitigasi, bisa kita minimalkan dampak negatifnya. Baik, berarti harus siap hadapi kenaikan harga minyak. Dan nantinya bagaimana proyeksi dampaknya ini bagi ekonomi Indonesia, Pak Peter? Ya, perkiraan dampaknya akan sangat bergantung kepada respon yang diambil oleh
pemerintah. Ya, makanya saya sebutkan tadi pemerintah kita harapkan benar-benar melakukan perhitungan, melakukan kajian terhadap berbagai skenario yang bisa terjadi, dan untuk setiap skenario itu bisa mengambil alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Ya, itu yang harus dilakukan, karena tanpa melakukan sebuah kajian yang mendalam, saya kira kita tidak bisa menghitung secara cermat bagaimana misalnya dampak kenaikan perang ini akan berapa lama, berapa kemungkinan harga BBM akan naik, ya, kemudian berapa nilai tukar kita akan terdampak, dan itu akan bermuara pada kondisi APBN kita, ya, sehingga pemerintah dari hal itu bisa menyusun, ya, skenario alternatif kebijakan yang bisa diambil. Misalnya saja kalau seandainya kenaikan harganya itu bisa mencapai, taruhlah misalnya $150 per barel, itu kan tekanan terhadap APBN-nya akan sangat besar. Berapa akan terdampak, ya, defisit kita akan mengalami pelebaran seperti apa, maka antisipasi apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau seandainya akan dilakukan relokasi anggaran mana yang bisa dilakukan, mana yang akan diprioritaskan, mana yang bisa ditunda. Nah, hal-hal yang seperti itu saya kira perlu sekali dilakukan oleh pemerintah saat ini sebelum kondisinya semakin memburuk. Baik Pak Peter, tadi dikatakan juga bahwa salah satu caranya adalah menjaga stabilisasi harga. Menurut pengamatan Anda sendiri, sektor apa yang paling dulu merasakan tekanan di masyarakat nantinya? Ya, dengan yang pertama itu kan kalau harga BBM menaik, itu dia akan berdampak kepada semua, ya, industri terkena, ya, daya beli masyarakat terkena. Jadi kita tidak bisa bicara tentang sektor di sini, ya, karena semua akan terkena, baik itu pada first round, ya, pada dampak langsung, kemudian second roundnya atau third roundnya, ya, kemudian itu akan berdampak secara menyeluruh kepada berbagai sektor, termasuk juga terhadap daya beli masyarakat. Jadi saya kira ini kita bukan bicara sektor mana yang perlu kita selamatkan, ya, tetapi kita bicara tentang bagaimana kita menahan kenaikan harga BBM itu memiliki dampak yang sehingga memiliki dampak yang lebih minimal. Baik, terima kasih Pak Peter Abdullah, pakar ekonomi telah bergabung bersama kami. Selamat siang, salam sehat Pak. Selamat siang.